Anak-anak, alhamdulillah tadi semuanya sudah memulai belajar dengan diawali doa belajar bersama. Kemudian sudah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Bayyinah, kemudian surat Al-Qadar dan surat Al-Alaq. Ya. Sekarang, oh iya, anak-anak juga sudah melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Insya Allah setiap kebaikan diawali dengan amalan-amalan sunnah itu akan menjadikan perbuatan kita dalam sehari ini akan mendapatkan keberkahan. Insya Allah ya, ilmunya anak-anak juga bermanfaat di dunia maupun akhirat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat cerita. Ya. Ceritanya apa? Tema kali ini karena anak-anak sudah liburan cukup lama ya, hampir 2 mingguan lah, 2 mingguan lebih ya. Sejak terima rapotan sampai sekarang ini, dan sebelum-sebelumnya juga anak-anak belajarnya online. Jadi sepertinya liburnya panjang gitu ya. Tapi untuk kali ini Bu Nurul akan minta ke anak-anak untuk membuat cerita dengan tema liburan di masa pandemi. Nah, anak-anak ceritanya bebas ya. Namanya bercerita itu kan, nah anak-anak bisa memulai dari mana? Bisa ya. Misalkan anak-anak diurutkan aja mulai dari setelah rapotan itu anak-anak kemana. Misalnya kalau Bu Nurul ini ya, Bu Nurul setelah rapotan masih ada 3 hari di Surabaya. Apa yang dilakukan oleh Bu Nurul? Karena Bu Nurul waktu itu masih harus menyelesaikan tugas dari Kemenak ya. Bu Nurul masih harus menyelesaikan tugas ini, tugas-tugas ya. Sehingga Bu Nurul harus ditunda dulu liburannya ya 3 hari. Jadi saya waktu 3 hari pertama saya contohnya begitu ya, saya selalu menghadap laptop, kemudian menyelesaikan tugas-tugas dari Kemenak ya, dan juga dari kepala sekolah. Kemudian hari terakhir Bu Nurul menyelesaikan ini urusan dengan bank, karena Bu Nurul dan guru-guru yang lain itu mendapatkan bantuan. Nah, kemudian hari keempat sampai hari ke Bu Nurul liburannya ke Malang kan 5 hari ya. Itu Bu Nurul menghabiskan waktu 5 hari di Malang. Apa yang dilakukan oleh Bu Nurul? Bu Nurul ini membantu orang-orang di rumah karena sedang renovasi rumah ya. Bu Nurul masak ya. Kemudian juga selain masak, Bu Nurul karena anak-anaknya Bu Nurul itu mengajak untuk pergi renang, akhirnya Bu Nurul renang ya, ikut renang. Ternyata renang itu mengasihkan. Renang di suatu tempat yang di itu memang wisatanya itu bukan wisata yang diurusi oleh pemerintah ya, jadi wisata alami. Di situ ada air dari mata air yang kemudian menggenang dan sudah bagus bangunannya ya. Jadi siapapun bisa ke sana tanpa membayar sama sekali ya. Dan ternyata itu sangat mengasihkan. Bu Nurul nggak bisa renang tapi bisa latihan di sana walaupun pakai ban, tapi cukup mengasihkan. Nah, nanti anak-anak bisa diceritakan perjalanannya itu naik apa ya. Kalau misalkan naik mobil disampaikan di situ, saya naik mobil dengan siapa saja ya.
Kalau Bu Nurul kan ke sana naik motor karena dekat ya dengan suami Bu Nurul, dengan anak-anak Bu Nurul, dan di sana ketemu dengan banyak orang dan rata-rata adalah anak-anak yang berasal dari sekeliling kampung tersebut. Nah, di sana apa yang dilakukan selain renang? Ya, anak-anak Bu Nurul minta ini mie rebus. Ya, akhirnya kita berhenti sebentar makan mie rebus dalam keadaan basah kuyup ya, karena habis renang. Kemudian setelah itu renang lagi. Kemudian lapar lagi, akhirnya beli makanan. Ternyata sangat mengasihkan. Nah, anak-anak nanti bisa bercerita seperti itu ya. Kemudian selain berenang kemana lagi ya, nanti bisa disebutkan di situ jamnya, kemudian harinya hari apa, berangkatnya sama siapa saja, naik apa. Jadi semua aktivitas selama liburan ya, nanti anak-anak catat liburannya kemana saja. Dan itu nanti akan membuat sebuah rangkaian cerita yang sangat mengesankan ya, ketika anak-anak baca lagi, nanti kapan-kapan itu anak-anak baca lagi itu sangat mengesankan. Nah, anak-anak sekarang mulai bikin cerita. Diurutkan dari waktunya ya. Hari pertama kemana, kedua kemana, dibuat oret-oretan dulu. Nah, setelah itu dirangkai menjadi sebuah cerita yang mengasihkan. Anak-anak bisa minta untuk didampingi orang tua, tapi dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Enggak apa-apa. Tulisannya jelek Bu, enggak masalah. Yang penting anak-anak belajar untuk membuat cerita. Anak-anak latihan menulis cerita. Dan insya Allah kalau sering membuat cerita seperti ini, nanti siapa tahu ya, di antara anak-anak ini nanti akan menjadi penulis terkenal, penulis hebat. Ya. Dan Bu Nurul doakan semuanya akan menjadi orang-orang hebat. Ya. Terima kasih anak-anak ya, selamat berkarya membuat cerita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.